Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga rezeki yang cukup tentunya. Episode kali ini saya punya sebuah cerita pendakian mistis lagi. Dan kali ini menceritakan sebuah pendakian ke Gunung Lawu, sebuah gunung yang fenomenal di channel ini. Kalian tahulah karena apa? Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang Gunung Lawu dan juga cerita tentang Sentot. Karena kali ini yang berbagi cerita adalah Tresno yang mengalami kejadian aneh ketika dia bersama 3 temannya mendaki Gunung Lawu pada tahun 2010 yang lalu. Udah cukup lama emang. Sebuah pendakian yang awalnya diniatkan Tris untuk memenuhi janjinya kepada almarhum kekasihnya yang sudah meninggal dunia, tetapi malah tidak sesuai harapannya. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tahun 2010, Tresno atau Tris menatap nanar kalender di dinding kamarnya. Lingkaran merah yang ia buat setahun lalu masih terpampang jelas, menandai tanggal keberangkatan pendakiannya bersama Citra, kekasih hatinya. Namun, takdir berkata lain. Kecelakaan motor seminggu sebelum tanggal itu tiba telah merenggut nyawa Citra, meninggalkan Tris dalam duka yang tak berkesudahan dan sebuah janji yang tak sempat ia penuhi. Setelah 1 tahun berjuang dengan duka, Tris akhirnya membulatkan tekad. Ia harus pergi ke Gunung Lawu. Ia meraih ponselnya dan menghubungi Coki. "Ki, ini Tris," ucapnya lirih saat telepon terhubung. "Sabtu depan aku mau ke Lawu, lewat jalur Cemoro Kandang. Kamu mau ikut gak? Aku juga mau ngajak Singgih." Suara di seberang telepon hening sejenak. Lalu Coki menjawab dengan nada penuh pengertian. "Ya iyalah Tris, aku sama Singgih pasti ikut. Nanti aku aja yang telepon Singgih. Oh iya, aku juga ajak Emi ya Tris. Dia juga katanya mau mendaki," tambah Coki, dan Tris setuju. Ia tahu Emi adalah sosok yang ceria dan bisa menjadi pemeriah suasana. Setelah semua persiapan, hari yang dinantikan pun tiba. Setelah melakukan perjalanan hampir semalaman, pukul 9 pagi, mereka berempat tiba di base camp Cemoro Kandang. Udara sejuk pegunungan langsung menyambut, dipenuhi aroma pinus yang khas. Keempatnya melangkah masuk ke pos registrasi, tempat di mana pendaki mencatatkan identitas mereka. Seorang petugas mencatat nama mereka di sebuah buku besar, lalu memberikan pengarahan singkat tentang jalur dan etika di gunung. "Jangan buang sampah sembarangan, tetap jaga kekompakan, dan jangan lupa lapor kalau udah balik," kata petugas itu sambil menyerahkan formulir registrasi. Setelah semua urusan administrasi selesai, mereka berempat berdiri di gerbang pendakian. Mereka berdiri melingkar untuk berdoa sebelum melakukan pendakian. Dan perjalanan pun dimulai. Tris memimpin di depan, matanya lurus menatap jalur setapak yang menanjak. Di sampingnya, Coki menggenggam tangan Emi, sementara Singgih berjalan di belakang dengan tenang. Masing-masing membawa ransel berisi perbekalan. Langkah-langkah pertama terasa berat. Hal yang biasa terjadi di awal-awal pendakian karena otot-otot kaki masih menegang. Namun walau begitu, pendakian dimulai dengan penuh semangat. Udara sejuk pegunungan terasa segar, dan sinar matahari pagi menembus celah-celah daun pinus. Obrolan dan tawa riang mengiringi setiap langkah mereka. Coki dan Emi berjalan berdekatan, tak henti-hentinya bercanda. Coki dengan gaya gombalnya menunjuk sebuah bunga liar berwarna ungu. "Mi, lihat deh, bunganya cantik, tapi masih cantikan kamu," bisiknya sambil tersenyum nakal. Emi hanya tertawa memukul pelan lengan Coki. "Ah, gombalanmu kuno Ki. Zaman sekarang yang begituan gak berlaku. Cewek itu lebih suka to the point." "Hah? To the point gimana maksudnya?" "To the point aja, langsung tunjukin bukti transferan." Mereka berdua tertawa dan asik sendiri. Singgih yang berjalan di belakang mereka hanya tersenyum menggelengkan kepala.
Ampun deh, kirain to the point itu langsung lamar ke orang tua. Celetuknya membuat Choki dan Emi tertawa lagi. Tris yang memimpin di depan ikut tertawa mendengar ledekan Singgih. Namun senyumnya seringkali memudar. Matanya menerawang jauh saat ia melihat pemandangan indah yang seharusnya ia menikmatinya bersama Citra. Setelah sekitar 2 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di pos 1. Sebuah papan kayu lusuh bertuliskan Taman Sari Bawah menjadi penandanya. Mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan meminum air. Emi mengeluarkan ponselnya. "Foto dulu dong buat kenang-kenangan," ajaknya dengan riang. Mereka berempat berpose mengabadikan momen kebersamaan mereka di awal pendakian. Perjalanan dilanjutkan. Jalur mulai terasa lebih menanjak dan canda tawa mulai berkurang, digantikan dengan nafas yang terengah-engah. Namun semangat mereka tetap tinggi. Mereka saling menyemangati, dan Choki tak segan-segan menawarkan tangannya untuk membantu Emi melewati jalur yang sedikit licin. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka yang cukup luas, tanda mereka telah mencapai pos 2 Taman Sari Atas. Di pos 2 mereka berhenti lebih lama. Emi menjatuhkan ranselnya dan duduk di tanah. Wajahnya tampak lelah. "Aku capek banget," keluhnya. "Boleh istirahat agak lama nggak?" Tris pun mengangguk. "Iya Mi, kita istirahat aja di sini. Nunggu kabutnya juga sedikit menipis." Tris dan Singgih meletakkan ransel mereka dan duduk tidak jauh dari Emi. Ketika Tris hendak mengambil air minum, Choki menariknya sedikit menjauh dari Emi dan Singgih. "Tris, dengerin, aku ada ide nih. Kamu sama Singgih jalan duluan, nanti kita berdua nyusul." Tris mengernyitkan dahi. Gimana? Maksudmu gimana? "Kita kan harus bareng." "Dengar dulu Tris, aku tahu kamu kesini mau memenuhi janjimu pada almarhum Citra. Aku mau kamu menikmati perjalanan ini dengan lebih tenang. Keberadaanku sama Emi di sini takutnya malah mengganggu." "Nggak juga kok Ki, malah enak ada temennya." "Gini Tris, aku pengen jalan berdua sama Emi Tris. Rasanya udah lama banget gak ada momen romantis kayak gini. Kamu pasti ngerti kan?" "Oh alah, dapurmu Ki." Choki hanya nyengir sambil terus membujuk Tris supaya meninggalkan mereka berduaan. Tris masih ragu. Ia menoleh ke arah Singgih dan Emi. "Tapi bahaya Ki kalau jalan masing-masing." Choki membalas tatapan Tris dengan mantap. "Gak akan, aku kan juga udah hafal jalur. Aku ini udah bolak-balik kesini dari SMA. Kalian jalan duluan aja. Nanti sampai di pos 3 kalian dirikan tenda, biar kami pas sampai udah bisa langsung istirahat." Tris menatap mata Choki yang penuh harap. Ia menghela nafas, tak tega menolak permintaan sahabatnya. Ia tahu Choki ingin menciptakan kenangan indah bersama Emi, persis seperti yang dulu ia inginkan bersama Citra. Akhirnya Tris mengangguk, meyakinkan dirinya bahwa Choki dan Emi akan baik-baik saja. "Ya udah, tapi hati-hati ya Ki, jangan lama-lama, keburu gelap," ujar Tris, dan Choki tersenyum lega. "Pasti, jalan duluan aja lah kalian." Singgih yang mendengarnya agak kaget. "Hah? Jalan duluan Tris?" "Iya, biar kita bisa bikin tenda duluan, jadi Emi bisa langsung istirahat pas sampai di pos 3. Singgih hanya mengangguk, tidak membantah. Mereka pun mengambil kembali ransel mereka dan menepuk bahu Choki. "Ki, Mi, kita jalan duluan ya. Kalau mau istirahat lebih lama gak apa-apa. Kita duluan supaya bisa bangun tenda dulu di pos 3. "Oh iya Tris, hati-hati ya." "Lu yang hati-hati, awas, jangan macem-macem." Choki hanya nyengir kuda. Di antara kabut yang semakin tebal, Tris sesekali menoleh ke belakang, melihat Choki dan Emi yang perlahan menghilang. Hatinya dipenuhi firasat aneh, tetapi ia mencoba mengabaikannya, terus melangkah menuju pos 3 bersama Singgih. Setelah terpisah dari Choki dan Emi, Tris dan Singgih melanjutkan perjalanan mereka dalam keheningan. Kabut semakin tebal membuat jarak pandang terbatas dan suasana hutan semakin hening. Perasaan cemas menyelimuti Tris karena ia meninggalkan kedua temannya. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, Singgih akhirnya memecah keheningan. "Tris, kita istirahat dulu sebentar di sini.
ujar Singgih sambil meletakkan ranselnya. Hari udah semakin sore, bentar lagi maghrib, pos 3 juga masih lumayan jauh. Mending istirahat dulu di sini. Tris mengangguk setuju. Mereka berdua duduk bersandar pada sebatang pohon pinus besar. Kelelahan fisik dan batin membuat Tris merasa sangat lemas. Matanya terasa berat dan ia mencoba memejamkan mata sejenak hanya untuk menenangkan pikirannya. Namun, ia tak benar-benar tidur. Ia justru merasa jiwanya perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya, seperti hembusan nafas yang terpisah dari raga. Ia melihat dirinya sendiri duduk bersandar, lalu melihat Singgih yang terlelap dengan tenang. Sensasi itu aneh, menakutkan, sekaligus membuat rasa penasarannya memuncak. Tiba-tiba ia merasakan jiwanya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, membawanya melayang menembus tebalnya kabut menuju sebuah gua yang gelap dan lembab. Gua itu terasa dingin, sunyi dan memiliki aura yang sangat mistis. Ia hanya merasakan tarikan yang kuat untuk masuk lebih dalam. Di dalam gua, ia terkejut melihat dua sosok yang tak pernah ia bayangkan. Pertama, seorang kakek tua bertubuh sangat kecil dengan mata yang menatap tajam namun penuh kebijaksanaan. Yang kedua, ada seekor ular besar yang anehnya memiliki tubuh bagian atas seperti seorang wanita cantik dengan tatapan yang memikat namun berbahaya. Mereka berdua diam, seolah menunggu Tris. Tris merasa tidak berdaya, seperti ditarik dalam sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Di tengah-tengah dua sosok itu, sebuah batu berwarna hijau bersinar redup. Cahayanya samar, tetapi entah mengapa Tris merasa familiar dengan warna hijau itu. Itu adalah warna favorit Citra. Tanpa sadar ia mendekat dan mengambil batu itu. Begitu tangannya menyentuh batu itu, ia merasakan energi dingin yang merasuki jiwanya. Namun di saat yang sama juga terasa hangat. Tiba-tiba ia merasakan tangannya ditarik dengan kuat. Ia terkejut dan seketika sadar dari tidurnya. Di hadapannya, seorang pria tua dengan janggut putih panjang berdiri, memegang tangannya. Wajahnya teduh, tapi matanya penuh peringatan. "Kamu itu hampir tersesat," ucap pria tua itu dengan suara berwibawa. "Jangan masuk terlalu dalam." Orang itu menjelaskan bahwa gua itu adalah Gua Jolotundo, sebuah tempat sakral yang penuh dengan energi gaib. Ia juga memperingatkan Tris bahwa dia telah mengambil sebuah batu yang sebenarnya adalah bagian dari sebuah perjanjian gaib di tempat itu. Batu itu memiliki kekuatannya sendiri dan ia memilihmu. Namun ia juga bisa menjadi beban jika tidak digunakan dengan bijak. Meskipun bingung dan ketakutan, Tris tidak sempat bertanya lebih banyak. Orang itu tiba-tiba menghilang, meninggalkannya yang masih kebingungan. Tris hanya bisa menatap batu hijau di genggamannya, di sela-sela suara azan maghrib yang terdengar sayup. Sementara itu, di tempat lain, setelah Tris dan Singgih melangkah pergi, keheningan menyelimuti Coki dan Emi. Coki menoleh ke Emi, tersenyum jahil, lalu dengan cepat mencium pipinya. "Ih, apaan sih? Malu ah, lagi di hutan loh," tegur Emi, pipinya merona merah. "Gak apa-apa Mi, mumpung gak ada yang lihat," jawab Coki sambil tertawa, merasa senang bisa memiliki momen berdua dengan pacarnya. Mereka duduk di sebuah batu besar, menikmati cemilan dan saling berbagi cerita ringan, berusaha mengabaikan kabut yang perlahan mulai menebal. Namun, suasana romantis itu tidak berlangsung lama. Kabut semakin tebal menelan pepohonan di sekeliling mereka, membuat pandangan terbatas hingga hanya beberapa meter. Dinginnya udara mulai menusuk kulit. Emi tiba-tiba meraih tangan Coki, wajahnya terlihat cemas. "Ki, perasaanku gak enak deh," bisiknya. "Ya udah, kita lanjut jalan aja yuk," jawab Coki berusaha menenangkan Emi dan juga dirinya sendiri. Mereka pun melanjutkan perjalanan, mengikuti jalur setapak yang mulai terasa samar. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di sebuah persimpangan.
Jalur terbagi menjadi dua, satu ke kiri dan satu ke kanan. "Kita kemana, Ki?" tanya Emi. Coki segera mengeluarkan peta yang dibawanya. Ia mengamati peta itu dengan seksama. Menurut peta ini kita harusnya ke kanan, Mi," ucapnya mantap. Namun Emi menggeleng pelan. "Perasaanku bilang ke kiri, Ki. Rasanya ke sana jalurnya lebih benar." "Gak bisa, Mi. Kita harus ikutin peta yang kita bawa dari base camp," balas Coki sedikit kesal karena keputusannya terusik. Ia sebenarnya juga merasa cemas karena ini adalah pengalaman pertamanya mendaki Lawu. Ia telah berbohong pada teman-temannya, mengatakan ia pernah mendaki gunung ini ketika SMA, padahal belum sama sekali. Akhirnya Emi mengalah. Mereka memilih jalur kanan sesuai kata Coki. Namun semakin lama mereka berjalan, pos 3 terasa semakin jauh. Coki awalnya optimis, berpikir memang jalurnya agak panjang. Tetapi keraguan mulai merayap di hatinya. Jalur yang mereka ikuti tidak sesuai dengan perkiraannya. Bahkan pemandangan di sekitar pun terasa semakin lebat oleh pohon. Saat mereka hampir putus asa, mereka tiba-tiba melihat cahaya yang redup dari balik kabut. Mereka berlari ke arah cahaya itu dan menemukan sebuah pasar yang ramai. Tapi anehnya, pasar itu tidak memiliki suara yang jelas, seperti ada dinding kaca yang memisahkan mereka dari keramaian. Emi dan Coki melihat orang-orang yang berpenampilan aneh. Pakaian mereka lusuh dan sebagian besar dari mereka hanya berdiri diam. Barang-barang yang dijual pun terlihat aneh, seperti potongan-potongan akar dan buah-buahan yang tidak mereka kenal. Bau kemenyan yang samar tercium di udara, menambah suasana yang terasa mencekam. Mata Emi yang kelelahan dan kehausan tiba-tiba tertuju pada sebuah lapak di pojok pasar. Seorang kakek tua dengan senyum misterius menjajakan minuman yang terlihat begitu segar dan menggoda. Tanpa pikir panjang, Emi menarik tangan Coki dan mendekati lapak tersebut. "Haus, Nak?" tanya si kakek dengan suara serak. "Ini ambillah, minum dulu biar segar." Di atas meja lusuhnya terdapat 2 gelas minuman berwarna merah. Coki dan Emi yang sudah sangat haus tidak menolak. Mereka meminumnya. Begitu cairan itu menyentuh lidah, sensasi aneh merayap di tubuh mereka. Rasa lelah yang sebelumnya berubah menjadi segar dan tubuh menjadi ringan. Namun pemandangan di sekitar mereka mendadak berubah. Orang-orang di pasar itu yang tadinya terlihat normal, kini memiliki wajah datar, matanya kosong, dan gerakannya kaku. Sebelum Emi dan Coki bisa berteriak, pandangan mereka menjadi gelap, dan mereka pun pingsan. Sementara itu, Tris yang tidak bisa tenang mengajak Singgih untuk kembali menghampiri Coki dan Emi. Kekhawatiran itu mengalahkan keinginan Tris untuk melanjutkan pendakian. "Kita harus kembali, Nggih," kata Tris, suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Gak enak perasaanku, Coki sama Emi lama banget gak nyusul, padahal kan kita ketiduran." Singgih mengangguk setuju. Tanpa memperdulikan hari yang semakin gelap, mereka bergegas kembali menyusuri jalur yang telah mereka lewati. Mereka terus memanggil-manggil nama Coki dan Emi, namun hanya gaung suara mereka yang membalas, menyisir jalur pendakian yang mereka lewati. Saat mereka kembali ke tempat mereka terpisah, tidak ada seorang pun di sana. "Mungkin mereka udah turun, Tris," ujar Singgih mencoba berpikir positif. "Mereka kan udah tahu jalannya." Namun Tris menggeleng. "Kayaknya enggak deh. Takutnya mereka nyasar waktu mau nyusul kita. Kita naik dulu sekali lagi ya, sambil menyisir jalur. Kalau enggak ada, baru kita balik ke base camp." Firasat Tris menguat. Ia merasa mereka telah melakukan kesalahan besar. Dengan hati yang berat, mereka berbalik arah. Mereka kembali menyusuri jalur setapak, mendaki lagi. Kabut semakin tebal dan udara semakin dingin. Tris melihat sekeliling dengan cermat, berharap menemukan petunjuk. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah semak belukar yang seharusnya lebat, tetapi terlihat seperti baru saja dilewati oleh seseorang. Daun-daunnya patah dan ada bekas jejak kaki yang samar. "Gih, lihat ini,"
bisik Tris. Apa menurutmu mereka masuk ke sini? Tanya Singgih sedikit heran. Tapi Tris, jalurnya jelas loh di sebelahnya. Masa sih mereka nerobos semak? Ngapain coba? Nyari tempat celik. Hus, ngawur. Kita cek aja dulu. Mereka pun mengikuti jejak tersebut. Jejak itu tidak wajar, menembus rimbunnya hutan dan mengarah ke sebuah area yang tersembunyi, seolah tak pernah terjamah oleh pendaki lain. Hati mereka berdebar kencang. Firasat Tris mengatakan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Jejak itu membawa mereka ke sebuah tempat terpencil di tepi jurang, di mana pohon-pohon besar berdiri tegak dan suasana sangat sepi. Dan benar saja, di sana mereka menemukan Coki dan Emi. Coki duduk di tanah tidak sadarkan diri. Sementara itu, Emi bersandar di sebuah pohon dalam kondisi yang jauh lebih parah. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya hampa. Ia tak bereaksi ketika Tris memanggil namanya. Bahkan saat disentuh pun ia tidak merespon. Emi seperti boneka yang kehabisan baterai. Tris dan Singgih segera menghampiri mereka, mencoba menyadarkan Emi, tetapi sia-sia. Emi hanya diam dan terlihat linglung. Tris dan Singgih membangunkan Coki lebih dahulu, dan setelah beberapa saat Coki pun terbangun dalam keadaan linglung. Loh, Tris, ngapain di sini? Kamu yang ngapain? Singgih balas bertanya, tapi Coki seolah sedang meloding pikirannya, mencoba mengunduh ingatannya kembali. Tanpa menunggu lama, Singgih dan Tris memapah Emi dan Coki untuk turun gunung. Coki bisa berjalan, tetapi langkahnya sangat pelan dan tidak bertenaga. Perjalanan turun terasa jauh lebih berat, hingga tiba-tiba Singgih yang memimpin di depan tiba-tiba terjatuh. Ia terjungkal ke depan, kakinya seperti tersandung sesuatu. Ia hanya bisa mengaduh kesakitan. "Geh, kamu kenapa?" tanya Tris yang sedang memapah Emi. "Jatuh, Cok." Pakai tanya kenapa? "Iya, ngapain pakai jatuh?" "Ya nggak tahu." Coki yang berjalan di belakang menatap Singgih dengan mata membelalak. Tadi ada tangan dari dalam tanah yang nyandung kaki kamu, Geh," ucapnya dengan suara bergetar. Tris dan Singgih saling pandang, merasakan hawa dingin yang merayap di punggung mereka. Mereka memutuskan untuk tidak memperdulikan ucapan Coki dan melanjutkan perjalanan. Saat hampir sampai di pos 1, Tris melihat ada seseorang yang sedang duduk di gudukan tanah di samping jalur dan memandang ke arah hutan. Pria itu tampak normal dengan ransel yang usang. Tris yang menuntun Emi melangkah duluan mendekati pria itu dan menyapanya. "Sendirian, Mas?" sapa Tris ramah. "Mau naik atau turun?" Pria itu menoleh dan tersenyum kecil. "Baru saja, saya mau turun, Mas," jawabnya singkat. Ia kemudian berdiri dan berjalan menuruni jalur. Tris menengok ke belakang dan melihat Singgih dan Coki berdiri jauh di belakangnya. "Ayo lanjut, ngapain di sana?" ajak Tris pada teman-temannya. Namun Coki dan Singgih terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Singgih menunjuk ke arah pria yang baru saja pergi dengan tangan gemetar. "Tris, kamu lihat tadi?" kata Singgih, suaranya tercekat. Coki mengangguk, matanya dipenuhi ketakutan. Itu kamu ngapain nyamperin pocong, Tris?" bisiknya. Tris menatap mereka dengan bingung. Baginya, pria itu adalah pendaki biasa. Tapi dalam pandangan Coki dan Singgih, sosok itu adalah sosok pocong. Tanpa banyak bicara, mereka berempat melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang lebih cepat dan penuh ketakutan. Sesampainya di base camp, seorang penjaga base camp melihat keadaan mereka. Pria itu langsung mendekati Emi. Matanya menatap tajam ke arah gadis itu. Ia memegang tangan Emi, namun Emi tetap diam tak bereaksi. "Sudah berapa lama dia seperti ini?" tanyanya dengan nada serius. "Sejak kami temukan tadi, Pak. Dia dan teman saya ini sempat nyasar," jawab Tris. Penjaga base camp itu menggelengkan kepala. "Kayaknya dia ketempelan." Penjaga itu kemudian menyarankan mereka untuk menemui Mbah Sareh.
seorang sesepuh di desa yang konon bisa membantu mengatasi masalah seperti ini. Dengan sisa tenaga, mereka membawa Emi dan Coki ke gubuk Mbah Sareh. Malam itu di hadapan Mbah Sareh, semua misteri mulai terkuak. Mbah Sareh menjelaskan bahwa sebagian jiwa Emi telah terjebak di pasar setan. Ia juga menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan jiwa Emi adalah dengan kembali ke gunung dan membuat perjanjian baru. Seketika Tris yang lainnya kaget. Pasar setan? Coki juga menjelaskan apa yang dia dan Emi alami sebelumnya. Kata-kata jiwa Emi tidak sepenuhnya ada di sini terus terngiang-ngiang menusuk mereka lebih dalam dari dinginnya angin gunung. Emi terbaring tak berdaya di sudut ruangan. Matanya kosong menatap langit-langit, mencerminkan kekosongan yang tidak bisa mereka fahami. Tris merasakan beban berat di pundaknya. Duka atas kepergian Citra yang seharusnya ia selesaikan kini bercampur dengan rasa bersalah tak terhingga. Ia tahu penderitaan Emi adalah cerminan dari duka yang ia rasakan. Sebuah lubang kosong yang harus segera ditutup. Tris tidak bisa membiarkan Emi terus seperti ini. Di dalam hati, ia membuat keputusan yang paling berani dalam hidupnya. "Bah, saya akan naik ke atas lagi," kata Tris. Suaranya mantap. "Saya yang harus menuntaskan ini." Coki yang sedari tadi menunduk langsung mengangkat kepala. Matanya memerah. "Enggak Tris, aku juga ikut. Ini semua salahku," katanya. Suaranya bergetar menahan tangis. "Aku yang bikin Emi kayak gini. Aku harus bawa dia pulang." Singgih mengangguk. "Kita bertiga yang berangkat. Kita bertiga harus kembali. Pulang satu, pulang semua. Ini semua tanggung jawab bersama." Mbah Sareh tersenyum melihat persahabatan yang kuat di depan matanya. Ia pun mengangguk. "Bagus. Kalian memiliki tekad yang kuat. Tapi di gunung itu tekad saja tidak cukup. Kalian harus tahu bahwa Gunung Lawu adalah jembatan antar dua dunia. Pasar setan adalah titik temu di mana perjanjian itu terjadi." Mbah Sareh pun mulai memberikan arahan dengan detail. Ia menyerahkan kendi berisi air. "Air ini bukan air sembarangan. Ia bisa mengungkap ilusi. Percikkan ke mata kalian jika kalian melihat sesuatu yang terlalu menggoda atau mengerikan. Ia akan menunjukkan yang sebenarnya." Lalu ia memberikan tasbih dari kayu. "Tasbih ini untuk menjaga hati kalian dari godaan. Jangan pernah melepaskannya." Terakhir ia memberikan dupa. Asap dupa ini akan menjadi penanda jalan yang benar menuju pasar setan. Jalan yang biasa sudah tidak ada lagi bagi kalian. Ia menatap Tris dengan serius. "Dan kamu punya kuncinya." Ia menunjuk saku jaket Tris. "Batu hijau yang kamu dapatkan di Gua Jolotundo itu bukan hadiah. Itu bisa kau gunakan untuk menukar jiwa gadis ini dengan membuat sebuah perjanjian baru. Batu itu adalah kunci untuk menyelesaikan semuanya, dan kau harus bersedia menukarnya." Tris pun mengangguk. Subuh itu, ketiga sahabat itu kembali mendaki. Pendakian kali ini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi canda tawa, hanya ada nafas yang berburu dan langkah kaki yang tegar. Mereka berjalan dalam keheningan, masing-masing dengan ketakutan dan tekadnya sendiri. Bagi Tris, misi ini bukan lagi hanya tentang Citra, tetapi tentang menyelamatkan Emi, tentang menebus kesalahan, tentang memenuhi janji yang jauh lebih besar. Namun, gunung ini seolah menolak kehadiran mereka. Saat mereka melewati jalur yang sama, udara terasa dingin dan kental. Angin berbisik bukan lagi suara alam, melainkan bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Tris mendengar suara lembut yang menyebut namanya. "Tris, jangan pergi Tris, tetaplah di sini." Suara itu begitu lembut dan nyata, membuatnya harus menguatkan hati. Coki yang paling rentan tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke samping. "Kalian dengar itu?"
bisik Coki, wajahnya pucat pasi. Itu suara tangisan Emi. Dia memanggil kita. Tris dan Singgih segera memercikan air dari kendi Mbah Sareh ke mata mereka. Seketika ilusi itu menghilang. Yang mereka dengar hanyalah suara angin yang bertiup. Mereka menyadari bahwa makhluk di gunung ini mencoba menyesatkan mereka. Rintangan tidak hanya berhenti di sana. Saat mereka berjalan, mereka tiba-tiba melihat sebuah pondok kecil yang familiar. Seolah-olah mereka telah kembali ke base camp awal. Seorang penjaga hutan terlihat melambaikan tangan dan tersenyum ramah. Tris yang teringat pesan Mbah Sareh segera memercikkan air ke matanya dan mata teman-temannya. Seketika pondok dan penjaga itu lenyap. Di hadapan mereka hanya ada kabut tebal dan jurang yang menganga. Mereka menyadari bahwa itu adalah ilusi yang sangat berbahaya. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka terus berjalan. Singgih yang membaca doa tiba-tiba terpeleset dan terjatuh. Coki yang berada di belakangnya dengan panik menunjuk ke kaki Singgih. Ada tangan di tanah. Dia nyandung kamu, ucapnya. Tris dan Singgih tidak melihatnya, tetapi mereka merasakan aura dingin yang menusuk. Mereka segera membantu Singgih berdiri dan melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah persimpangan jalan. Tris mengeluarkan dupa dan membakarnya. Asapnya yang tebal naik lurus ke atas tanpa terhembus angin, dan perlahan-lahan membentuk sebuah jalan setapak yang sebelumnya tak pernah ada. Jalan itu mengarah ke sebuah area yang tiba-tiba terasa sangat sunyi, dikelilingi kabut tebal. Itu jalannya, bisik Coki, suaranya bergetar. Tris mengangguk. Mereka tahu mereka bertiga berdiri di ambang batas antara dunia nyata dan gaib. Sebuah jalan setapak dari tanah membentang di depan mereka, mengarah ke dalam pasar. Tris menguatkan diri. Ia menatap teman-temannya. Kalian tunggu di sini, pintanya. Aku harus bernegosiasi. Namun Coki dan Singgih menggeleng. Kita udah janji mau bareng-bareng, Tris, ucap Coki mantap. Tris tersenyum kecil. Ia tahu mereka tidak akan membiarkannya sendirian. Dengan menghela nafas, mereka bertiga melangkah masuk. Dunia di dalam pasar itu terasa berbeda. Semua orang memiliki wajah datar, matanya kosong. Mereka tidak berbicara, hanya bergerak seperti robot. Di tengah pasar, mereka melihat sosok kakek tua penjual minuman yang memiliki senyum menyeramkan. Sang kakek menoleh ke arah mereka dan senyumnya semakin lebar. Apa yang kalian cari? Tris melangkah maju. Kami datang untuk menebus jiwa teman kami. Mata sang kakek berbinar. Ini adalah sebuah perjanjian yang telah terjadi. Tidak bisa dibatalkan, katanya dengan suara penuh tipu muslihat. Tapi bisa diganti dengan perjanjian baru, balas Tris. Kami datang untuk menebusnya. Tris tahu ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Apa yang kau tawarkan, nak? Ada yang bisa kau berikan? Mungkin jiwamu? Tanya sang kakek mencoba menggodanya. Tris menggenggam batu hijau itu erat. Batu ini, kami berikan batu ini, dan kau kembalikan jiwa teman kami. Sang kakek melihat batu tersebut dan akhirnya mengangguk. Tiba-tiba batu hijau di tangan Tris terasa sangat panas. Cahayanya menyala terang, dan energi itu tertarik ke arah sang kakek. Saat batu itu terlepas dari genggaman Tris, terdengar suara desisan panjang yang memenuhi pasar. Cahaya dari batu itu menyambar ke arah gubuk Mbah Sareh, menembus kabut dan jarak. Di saat yang sama, di gubuk Mbah Sareh, mata Emi yang kosong tiba-tiba berkedip. Tubuhnya kejang sesaat, seolah-olah ada sesuatu yang kembali masuk ke dalamnya. Mbah Sareh tersenyum, mengangguk, dan meletakkan tangannya di kening Emi. Dia sudah kembali, bisiknya. Di Gunung Lawu, di hadapan pasar setan, Tris, Coki, dan Singgih merasa lega yang luar biasa. Mereka segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Saat mereka menoleh ke belakang, pasar itu sudah menghilang, digantikan oleh hutan yang lebat dan sunyi. Mereka berjalan kembali ke base camp.
Perjalanan turun kali ini terasa berat, namun dipenuhi harapan. Mereka tahu mereka telah melalui sesuatu yang mengerikan, namun mereka juga tahu mereka berhasil. Saat Tris berjalan di belakang, ia mendengar langkah kaki lain yang mengikutinya. Langkah itu ringan, seolah langkah seorang wanita. Tris berhenti dan menoleh ke belakang. Dia terkejut karena di sana, di tengah kabut yang mulai menipis, berdiri sesosok wanita yang sangat ia kenal, Citra. Ia memakai baju pendakian yang sama seperti yang mereka rencanakan, dan Citra tersenyum. "Terima kasih Tris," ucapnya lembut. "Sekarang temani aku pulang." Tris tidak mampu berkata-kata. Air matanya menetes, namun bibirnya melengkung membentuk senyum. Ia tahu hanya ia yang bisa melihat Citra. Ia pun mengangguk dan mereka berjalan berdua menuju base camp. Tris terus memandang Citra, sementara Citra berjalan di sampingnya. Sesampainya di base camp, pagi hari sudah menyambut mereka. Tris menoleh ke samping, namun Citra sudah tidak ada. Ia menghilang bersama kabut. Tris merasa kehilangan yang luar biasa. Namun kali ini, ia tahu bahwa ia telah memenuhi janjinya. Ia telah menemukan makna baru dari pendakian, bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kenangan yang hilang, tetapi juga tentang melindungi orang-orang yang kita cintai saat ini. Tris menatap gunung untuk terakhir kalinya, menghela nafas, dan melanjutkan hidupnya. Ia tidak tahu apakah itu arwah Citra, jin, atau halusinasinya saja. Ia mulai berpikir, apakah ia sudah gila? "Tris, ayo!" Malah bengong. Suara Singgih mengagetkannya. Sementara Coki sudah lebih dulu melaju menuju rumah Mbah Sareh untuk melihat Emi. "Geh, menurutmu aku masih waras gak ya?" Singgih yang mendengar pertanyaan dari Tris merasa bingung, lalu meletakkan telapak tangannya di kening Trisno dan membandingkannya dengan panas di pantatnya. "Gak demam kok Tris, masih panas pantatku." "Dasmu, masa disamain pantatmu?" Singgih tertawa. "Barusan aku lihat Citra Gih, tak pikir aku gila." "Yo, jangan gila dulu Tris, utangmu sama aku lo belum lunas." "Asem, dancok, malah aku kepikiran utang," saut Trisno sambil memiting leher Singgih. "Doain aja Citra damai di sana Tris. Mungkin aja dia mau memberikan salam perpisahan yang belum sempat dia lakukan." Tris hanya tersenyum sambil melihat ke langit pagi. "Citra, perasaan gundah ini hanya sementara. Selebihnya adalah rindu setiap kala. Damailah di alam sana, lestari Citra Dania." Ya, itu dia sebuah pengalaman yang dialami oleh Trisno, yang dengan susah payah saya bacakan untuk teman-teman sekalian. Semoga bisa mengobati teman-teman yang merindukan cerita-cerita pendakian mistis. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga untuk tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan kisah-kisah lain yang tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.